Minta maaf karena saya bukan pembelaan Pak, tapi memang saya udah izin Pak. Maaf kalau bukan pembelaan Pak, tapi memang gitu kondisinya Pak. Mau bertanya mengenai RPP ini. Yang pertama, apakah RPP yang kita buat itu pertemuan Pak? Apakah bisa nanti satu bab langsung di mana diferensiasinya itu di ujung, agar kita mungkin dalam satu bab satu diferensiasi aja, nggak ada sampai kalau seperti kemarin saya yang maju Pak. Jadi kalau saya yang maju itu pertemuan jatuhnya, dan itu cukup mengganggu waktu guru dalam merancang. Kalau begitu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya Pak peserta didik kita kelompokin berdasarkan, misalnya kita beri pretest sebelumnya, kan di pretest hasilnya ada mungkin 2 soal, ada yang benar 1, ada yang benar 2, ada yang benar semua, dan ada yang tidak benar. Nah kalau kita kelompokkan itu berdasarkan kebenaran mereka, apakah itu tergolong diferensiasi, di mana mungkin yang salah ini mungkin kita bisa scaffoldingnya lebih banyak, tapi apakah itu diferensiasi? Karena di contoh kami di LMS ada pula yang seperti itu, dan saya agak berat menerimanya berdasarkan apa yang saya pelajari. Mungkin butuh verifikasi dari Bapak selaku Ustadz OGP. Kemudian yang ketiga mengenai modifikasi RPP Pak. Dan kami di PPL ada lampiran 3 namanya, dan itu lesson study, dan di situ ditanya apakah guru melakukan modifikasi RPP ketika saat pembelajaran dimulai, saat pembelajaran dilaksanakan. Yang ingin saya tanya, kapan sih waktu kita modifikasi itu? Karena kan kita sudah planning sebelumnya. Kalau ternyata kita plan masih modifikasi, berarti plan kita kan trouble Pak. Ada yang salah dengan plan kita berarti. Mungkin itu saja Ustaz. Baik, saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman ya. Jadi tidak paham benar batu dengan segala kata-katanya. Jadi perlu digarisbawahi. Ya teman-teman. Jadi yang pertama tadi terkait benar iya. Mahal itu berarti. Udah kali. Poin pertama apa tadi Pak? Yang pertama, oh ya, kan RPP-nya apa? Pertemuan atau Untuk ini selalu ditanyakan dan tipologi kita ya. Intinya mau simpel aja. Kalau bisa satu RPP itu satu bundle itu untuk berapa kali pertemuan atau paling tidak satu bab ya Pak ya. Bolehkah? Selama tidak ada aturan untuk tak membolehkan, boleh saja. Itu konteksnya. Karena di dalam standar proses dibunyikan bahwa RPP itu dirancang untuk satu pertemuan atau lebih, Diferensiasi konten kayak 2 lebih dari satu dan seterusnya. Jadi ini bebas kalau menurut kami. Tapi sebaiknya ini dirancang per pertemuan. Jadi kita sudah tahu sampai di mana maksud ini. Nah, sehingga nanti ada kemungkinan ini tadi terkait pertanyaan ketiga, memodifikasi RPP. Yang saya pahami memodifikasi RPP tadi, apakah kamu melakukan modifikasi? Kita sudah merancang plan A di waktu plan ya. Ketika kita melaksanakan yang ternyata siswa yang kita anggap pandai pakar atau yang lainnya selesai, maka kita di situ mengadakan perubahan. Mungkin itu yang saya pahami. Bukan di situ kita ubah RPP lagi. Jadi kita modifikasi, misalkan tadi ini seharusnya gini, ternyata ini tidak kita tampilkan. Mungkin ada yang tidak kita lakukan, kita modifikasi. Saya pahami itu poin itu. Jadi yang kami kita edit RPP lagi tidak. Tapi ketika kita plan, kita do, kita tadi anak-anak kan dari kelompok, misalkan kalau dia kelompoknya jadi heterogen, pandai dan segala macam, ternyata ada yang tak datang. Atau tiba-tiba dipanggil rapor OSIS atau apa, kan bisa saja sifatnya insidental seperti itu. Maka plan kita berubah di kepala dan penerapannya. Jadi ketika ditanya tadi, apakah kamu melakukan perubahan modifikasi RPP waktu berjalan? Kalau iya, kalau enggak gitu. Kenapa dirubah? Kenapa bisa seperti itu? Itu yang saya tangkap poin ketiga. rencana kedua. Ya. Jadi Oke, poin kedua, ada yang dipanggil, bagaimana kenapa? dengan Jadi tadi kelompoknya cuma 2 orang, nggak efektif. yang pertama tadi clear ya, Masuk boleh ke ya, kelompok yang selagi lain. tidak ada Kita ayat menyediakan yang mengatakan rencana boleh gitu kan. Tadi Atau mau saran diteruskan boleh, dengan 2 orang PP itu kalau mereka disusun mau. untuk satu perempuan atau lebih. Tapi kalau Kalau anak FI. dipilih bagaimana bagusnya? Bagusnya satu. Walaupun sama aja diferensiasinya ya. Tapi kita paham sampai di mana, soal latihannya di mana dan seterusnya. Nilainya apa? Sehingga pertemuan pertama ketika sudah dilakukan
terus kita formatif atau kita kasih macam-macam strateginya, ada kotak masuk, ada kotak keluar, formatifnya gitu ya, kita bisa perbaiki kedua. Tapi kalau udah satu bundle gitu, kira-kira memperbaikinya MALAS gitu, malas ya, semuanya udah benar aja gitu. Jadi itu ya. Kita tanya Bu Poin Sri kedua, ini menarik nih. PPDB penerimaan peserta didik baru di situ dikasih Untuk membuat kelompok, kalau tadi mengatakan anggotanya segini 4 sampai 6, oke lah. Ada teori baru lagi, silakan digunakan berdasarkan teori itu. Kemudian untuk membuat kelompok, kalau bisa heterogen segala macam, heterogen strukturnya, heterogen jenis kelaminnya, heterogen kemampuannya, oke, kita sudah praktekkan. Nah, bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi? Ada anak-anak yang ada yang lambat, ada yang cepat, gitu ya. Kemudian di sini ada lagi yang tergantung, sedikit pak, sedikit pak, bu, ya. Kemudian ada lagi yang sudah bisa baru yang sederhana saja, asal meleset sedikit dari contoh soal, tak bisa lagi. Ini matematika ya, kalau ini kami nanti dicocok-cocokkan aja, dan seterusnya. Ya, jadi kalau diferensiasi ini kalau nanti digabungkan dia yang mahir ada di situ ini, takutnya nanti dia tidak, ini dalam pembelajaran diferensiasi tadi dia tidak terkejar. Dia pertama efek negatifnya di minder, kemudian bisa semuanya tidak ya. Karena ada plus minusnya dari masing-masing yang kita ambil tadi. Plusnya tadi kalau dia di-combine, tadi kan kita berharap yang lebih ini mengajarkan yang kan bisa, dan kita nggak capek gitu ya. Negatifnya apa? Ada loh manusia, ada di antara kita minder kan. Kali ada di antaranya yang mau maju dari ini, nanti usahakan nanti yang mana, padahal udah siap, yakin saya. Ya, nah itu negatif ya. Ketika digabungkan dengan yang satu sama frekuensinya, yang sefrekuensi, kan kita agak menolak tuh. Bapak, saya menolak juga. Apa kayak gitu? Tidak jalan nanti menolak kita kan. Tapi kita berusaha untuk melakukan diferensiasi. Positifnya di antara ini saya bertanya nih. Dia yang level low nih, bawah semua nih, yang lambat lah, salah hitung lah ya kan. B kuadrat dibagi 2x dan seterusnya lah. A tambah B kuadrat, A kuadrat tambah B kuadrat gitu kan, dan seterusnya. Positifnya adalah mereka ada berlomba-lomba, berkompetensi di antara mereka. Nah, ada satu kasus Pak kemarin, Pak, saya pernah Mantap, kamu jaga berapa kamu jaga sampai mana SMP kamu di kampung Pak? Di kampung nanti kawan-kawan sekampung saja kan? Sekarang sudah bergabung di kota, dari luar macam datangnya. Oh iya. Jadi masing-masing itu ada plus minusnya. Jadi sekali-sekali kita lakukan seperti itu, nanti Bapak refleksi lagi sebagai guru. Jalan nggak ya kira-kira tadi? Jadi kalau kita tidak menerima awal-awalnya tidak apa-apa Pak, biasa manusiawi. Tapi jalankan dulu, jangan ketika tidak terima kemudian tidak dilakukan. Kita nggak tahu, biasanya benar loh. Kemudian sama halnya analoginya minum obat, pahit loh obat tuh. Kalau orang minum obat baik-baik, kalau minum nggak sembuh-sembuh. Ternyata ketika diminum, mesti lolos sembuh. Jadi memang mengeluarkan, tapi itulah berdiferensiasi proses. Artinya proses tadi untuk anak yang ini mereka bisa lebih cepat di antara mereka. Jadi kita tidak butuh banyak membimbing. Yang ini kita banyak bimbingan dan pada akhirnya usaha kita sama ya. Ini usaha ini kita berharap hasil. Kalau hasil kita lagi. Tidak sesuai dengan uang demonstrasi ruang kolaborasi. Bagusnya kita bikin nanti sesuai dengan LMS saja. Bikin tugas bapak terus bikin tugas itu. Jadi lakukan refleksi. Itulah diferensiasi proses tadi. Yang pintar dengan misalnya kelompokkan dulu. Ini supaya tadi ini kualitas tadi kita setel dengan radio banyak gini-ginian tuh. Kita setel sehingga suara telinga kita enak mendengar. Di setel lah. Maka dibutuhkan tadi kaya yang sudah biasa ditutup oleh kita. Mesti kaya kita selesai dulu, kaya, kemudian kreatif, kemudian mau melakukan refleksi. Saya ada guru nih PPG saya nih, Pancap nih, tahu nggak kalian? Nah, nanya begini ya, mau melakukan refleksi. Padahal refleksi ini senjata pamungkas untuk melakukan perbaikan ke depan. Gitu Pak. Ya. Baik.
Saya kira kita cukup mungkin sesi terbatas. Biar aja kan ada kimia, biar berikutnya. Nah, kita kasih aplaus dulu. Fitria, kita Bagusnya sih bikin. Maria, oke. Sama-sama ke 13 Terima juga kasih. saya. Sekali lagi, mari kita gunakan kesempatan sekarang. Ya, Soalnya yang ke-13 cuma kita sama ini yang silakan aja bertanya, tapi jangan nyeleneh. Memang saya ingin Buat sama menyebar 12 itu. pembanding supaya kita ngerti itu program ya. Karena saya selalu mengatakan kalau anda berdiskusi dengan saya, kita akan beradu teori. Kalau ada yang mau maju nggak? Tapi kalau berdiskusi dengan Pak Batul, teorinya ada, praktiknya ada di dia.